Halo semuanya, selamat datang di bagian Yata Mandala SMPK 7 Penambur. Perkenalkan, nama saya Osvaldo Ribangun. Biasanya saya dipanggil dengan sebutan Seraldo. Hari ini saya akan memandu kalian untuk mengenal lingkungan SMPK 7 Penambur, mulai dari depan sampai dengan bagian-bagian yang ada di SMPK 7 Penambur. Pengen tahu seperti apa? Yuk ikut saya. Saat ini kita berada di gerbang SMPK 7 Penambur. SMPK 7 Penambur dilengkapi oleh dua gerbang utama, satu di sebelah sini dan satu lagi di sebelah sana. Biasanya gerbang yang ini disebut dengan gerbang SMP dan di sebelah sana disebut dengan gerbang SMA. Di setiap pintu gerbang selalu ada security yang siap menjaga dan memberikan rasa aman. Biasanya setiap tamu yang berkunjung ke SMPK 7 Penambur akan ditanya keperluannya oleh para security kita. Karena itu, sampai dengan sekarang, SMPK 7 Penambur masih disebut sebagai salah satu sekolah teraman di Jakarta. Yuk kita berkunjung ke tempat yang lain. Ini adalah tempat parkir motor SMPK 7 Penambur. Di sini terparkir motor-motor guru karyawan dan juga kalian bisa menaruh sepeda kalian di tempat ini. Tapi ingat, anak SMP belum boleh membawa motor. Jadi, siswa SMPK 7 Penambur tidak diperbolehkan untuk membawa kendaraan motor dan memarkirnya di tempat ini. Kenapa? Karena kalian belum cukup umur. Sebagai bentuk tindakan pencegahan COVID-19, SMPK 7 Penambur menyediakan tempat cuci tangan sebelum kita masuk ke gedung sekolah. Jadi, biasakan terlebih dahulu cuci tangan selama minimal 20 detik. Saat ini kita berada di lobi utama SMPK 7 Penambur. Kalian bisa lihat, lobi kita sangat besar kan? Lobi SMPK 7 Penambur sendiri juga dilengkapi oleh beberapa peralatan yang mendukung. Yang pertama, ada kursi panjang untuk orang tua yang menunggu anak-anaknya. Lalu kemudian yang kedua, kita punya videotron untuk menampilkan seluruh kegiatan SMPK 7 Penambur. Yang ketiga, kita juga punya CCTV di tempat ini untuk memberikan rasa aman kepada setiap orang yang berada di tempat ini. Dan yang paling penting, di tempat ini juga dijaga oleh security yang siap sedia memberikan rasa aman kepada seluruh warga SMPK 7 Penambur. Selama COVID-19, ada prosedur yang harus dilakukan. Pengen tahu seperti apa? Yuk, ikutin saya. Sebagai salah satu pencegahan pandemi COVID-19, SMPK 7 Penambur memiliki protokol saat memasuki lobi. Bisa kalian perhatikan di depan saya ada dua keset. Yang pertama adalah keset yang berisi atau mengandung disinfektan. Yang kedua adalah keset kering. Bagaimana cara penggunaannya? Pertama sekali, kita harus membersihkan alas kaki kita
di keset yang berisi disinfektan. Gunanya apa? Untuk membunuh kuman, bakteri, dan virus yang melekat di alas kaki kita. Lalu setelah itu kita berpindah ke keset yang kering untuk mengeringkan alas kaki kita dari keset yang tadinya mengandung disinfektan. Dan kemudian yang harus dilakukan adalah security kita akan mengecek suhu tubuh dan memberitahukan kita berapa suhu tubuh yang diperbolehkan masuk ke SMPK 7 Penabur. Ingat, yang boleh masuk suhu tubuhnya tidak lebih dari 37 derajat Celcius. Setiap pagi, SMPK 7 Penabur menjalankan kebiasaan 5S. Apa itu 5S? Senyum, sapa, salam, santun, dan sopan. Bagaimana cara penerapannya? Lihat saya ya. Yang pertama, saat kita menyapa guru yang ada di depan kita, posisikan badan kita seperti ini. Tangan dilebarkan, lalu diletakkan di posisi dada kiri. Dan kemudian menghadap ke Miss. Lalu kemudian kita saling sedikit menunduk dan mengucapkan salam. Morning Miss. Seperti itu ya. Anak-anak, jangan lupa ya, selama kalian berada di lingkungan SMPK 7 Penabur, ingat selalu untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan sebelum atau sesudah melakukan kegiatan. Ya. Ini adalah ruang tata usaha milik SMPK 7 Penabur. Di ruangan ini, kalian bisa menanyakan tentang administrasi sekolah. Tapi ada tata caranya ketika masuk ruangan ini. Pengen tahu seperti apa? Perhatikan ya. Yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah ketuk pintu secukupnya. Lalu setelah kalian mengetuk pintu silakan dibuka. Pada saat membuka pintu, jangan lupa memberi salam kepada setiap orang yang ada di dalam. Selamat pagi Miss, selamat pagi Sir. Selamat pagi. Setelah dibalas, kita masuk. Setelah masuk, jangan lupa untuk menutup pintu kembali. Setelah kalian berada di dalam, jangan lupa untuk langsung memberitahu keperluan kalian apa. Di ruang tata usaha SMPK 7 Penabur, ada 3 karyawan yang siap membantu dan melayani kalian. Ada Miss Rini, Sir Daniel, dan yang ketiga adalah Miss Ira. Dan di SMPK 7 Penabur, kita juga memberikan fasilitas telepon kepada setiap anak yang membutuhkan. Jika kalian memerlukan sesuatu, kalian bisa menghubungi petugas tata usaha untuk meminjam telepon tersebut. Tapi dengan catatan, telepon tersebut tidak boleh digunakan selama kegiatan belajar mengajar. Jadi, manfaatkan telepon dengan baik. Di sebelah ruang tata usaha terdapat ruang kepala sekolah. Di ruangan ini kalian bisa bertemu dengan kepala sekolah kita, yaitu Ibu Ruth Imahayati, SPDMM. Ketika kalian masuk, kalian juga harus melakukan protokol yang sama seperti sebelumnya. Jangan lupa untuk mengetuk pintu, membuka dan mengucapkan salam. Good morning, Mim. Lalu kalian masuk, tutup pintu, dan kemudian kalian beritahu keperluan kalian apa. Di ruangan ini, kalian bisa menemukan wakil kepala sekolah, karena ruangan ini adalah ruang wakil kepala sekolah. Di ruangan ini ada 3 wakil kepala sekolah yang siap bertemu dan melayani kalian. Yang pertama adalah Bapak Oktav sebagai wakil administrasi, Miss Eni sebagai wakil kesiswaan, dan Mem Prima sebagai wakil kurikulum. Kalau yang ini adalah ruang guru. Di sini kalian bisa menemukan guru-guru yang mengajar kalian selama 1 tahun ke depan. Jangan lupa ya untuk selalu mengingat protokol sebelum memasuk ruang guru. Sama seperti ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, ruang wakil, dan begitu juga dengan ruang guru. Yang pertama, ketuk pintu, lalu kemudian buka dan ucapkan salam. Morning Miss. Lalu kemudian kalian temui guru yang ingin kalian temukan. Nah, kalau yang ini adalah ruangan favorit anak-anak SMPK 7 Penabur. Bisa ditebak ya, ruang apa? Ruang konseling atau ruang BK. Di ruangan ini kalian bisa curhat, lalu kemudian konsultasi tentang
belajar mengajar kalian selama di kelas atau apapun yang menjadi unek-unek kalian. Pengen tahu seperti apa isi dari ruang BK kita? Yuk ikutin saya, tapi jangan lupa protokol sebelum masuk ruangan. Morning, Miss. Nah, ruang BK kita dilengkapi dengan fasilitas yang oke banget. Yang pertama, kita punya AC. Lalu kemudian kalian bisa lihat telah tersedia sofa untuk tempat kalian duduk dan mengeluarkan cerita kalian. Dan dilengkapi juga dengan boneka yang membuat kalian semakin tambah nyaman berada di ruang BK. Makanya nggak heran kenapa ruang BK menjadi salah satu ruang favorit kita di SMPK 7 Penabur. Nah, di sudut bagian dari gedung ini ada dua ruangan yang agak tersembunyi loh. Pengen tahu ruangan apa aja? Yuk, ikutin saya. Kalau yang ini adalah ruang manajemen gedung. Di dalamnya terdapat mesin fotokopi yang membantu kita dalam kegiatan belajar mengajar. Di ruangan ini kita bisa menemukan dua orang petugas fotokopi, yaitu Pak Ivan dan Pak Malik. Di sebelah saya adalah ruang perpustakaan. Ini juga menjadi salah satu ruang favorit di SMPK 7 Penabur. Di ruangan ini kalian bisa menemukan buku-buku terbaru, terkeren, terupdate yang terbit setiap bulannya. Dan di ruangan ini juga disediakan fasilitas komputer yang dapat kalian akses sewaktu-waktu. Tapi ingat sekali lagi, ketika kalian masuk ke dalam ruangan perpustakaan, jangan lupa protokol. Ketuk, buka, salam, dan tutup. Kalau yang ini adalah ruang hastakarya. Kalian bisa masuk ke sini ketika kalian belajar hastakarya. Jadi bagi kamu yang memilih prakaryanya hastakarya, setiap hari pada saat jam pelajaran hastakarya, kamu akan ke sini. Kalau yang ini nih adalah ruang tata boga. Posisinya di sebelah ruang hastakarya. Kamu yang memilih prakaryanya tata boga, kamu akan belajar penuh di dalam ruangan ini. Sekaligus juga kamu akan praktek apa yang kamu pelajari ya di ruangan ini. Ruangan tata boga dilengkapi dengan berbagai macam peralatan memasak yang mendukung proses belajar mengajar kamu untuk menjadi lebih baik dalam hal pelajaran tata boga. Kalian sudah lihat ya simbol yang ada di bawah tadi. Nah, simbol itu akan kalian temukan di berbagai sudut di SMPK 7 Penabur. Tanda-tanda ini berfungsi untuk mencegah kita dari penularan COVID-19. Bagian terakhir dari Wihata Mandala lantai 1 SMPK 7 Penabur adalah toilet. Di SMPK 7 Penabur disediakan toilet yang sangat baik untuk mendukung proses belajar mengajar. Biasanya sih, toilet terletak di bagian sudut dari bangunan ataupun dari setiap lantai di SMPK 7 Penabur. Pengen tahu di mana? Ikut saya. Di sebelah saya adalah toilet khusus untuk perempuan ataupun siswa-siswi yang wanita. Pengen tahu isinya seperti apa? Yuk kita masuk. Karena berhubung ini masih libur, jadi saya boleh masuk. Kalau tidak libur, yang cowok atau yang berbeda jenis tidak boleh masuk ke ruangan ini. Nah, di dalam ruangan ini disediakan wastafel sebanyak 3 buah yang mendukung untuk kalian bisa melakukan kegiatan toilet dengan baik. Lalu kemudian di dalam ruangan ini disediakan 4 kamar kecil yang berisi dengan WC duduk yang membantu kalian untuk merasa nyaman ketika berada di toilet. Selain toilet khusus wanita, kita juga punya toilet khusus guru, berada di antara toilet wanita dan toilet pria. Di ruangan ini terdapat 2 toilet atau 2 bilik yang bisa digunakan. Yang pertama toilet untuk buang air, dan yang kedua adalah toilet untuk membersihkan diri. Sekaligus juga dilengkapi dengan wastafel dan cermin untuk merapikan diri kita. Di sebelah toilet guru terdapat toilet laki-laki. Dan ini khusus untuk anak laki-laki. Ya, jadi yang berlawanan jenis tidak boleh masuk ke toilet ini. Di dalam toilet ini dilengkapi dengan 2 kamar kecil. Lalu ada 3 wastafel, cermin besar untuk merapikan diri, dan terdapat 5 urinoi. Nah,
ini dia bagian paling favorit di SMPK 7 Penabur, yaitu kantin. Nah, kantin kita itu sangat lengkap. Kenapa? Karena kantin kita menyediakan 5 stand yang berisi makanan dan 1 stand tempat minuman. Selain itu juga, kalian bisa lihat fasilitasnya sangat memadai, di mana kalian bisa duduk dengan nyaman di bangku yang sudah disediakan. Lalu juga, ketika kalian sudah makan ataupun sebelum makan, jangan lupa cuci tangan. Kita menyediakan 3 wastafel untuk kalian bisa mencuci tangan dengan baik. Dan yang paling penting, kalau kalian sudah makan, jangan lupa buang di tempat sampah sesuai dengan kategorinya. Oke? SMPK 7 Penabur juga memiliki fasilitas 2 lapangan basket di luar dan 2 lapangan basket di dalam ruangan atau indoor. Dan biasanya lapangan basket yang di indoor juga kita pakai untuk melaksanakan kegiatan upacara ataupun kegiatan yang lainnya. Dan yang paling penting, ciri khas dari SMPK 7 Penabur adalah kita punya taman di dalam gedung. Selain itu, kita juga memiliki fasilitas rumah kaca yang membantu kalian mencintai tanaman dan mengetahui tanaman dengan baik. Sampai di sini, kita akan lanjut di Wiyata Mandala sesi kedua. Dadah!